Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi aswaji wa dzurriyyati wa ali baiti syahidin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila roti kusan Syekh Al-Imam Arifillah ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam ya Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi katasawwaru khaw wa nawwara dariqahu wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khawatirusan masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khawatirusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biya bi ulumi fid dharain amin ya buti basailin. Lanjutan yang kemarin. Summa ma'a dzalika kullu Summa ma'a dzalika kulli fa inna lil a'mali adh-dhahirati ala ikun minal masail bapinati tasluhuha wa tufsiduha kal ikhlasi wal riya'i wal ujbi wa dzikril minnati wa ghairihi faman lam ya'rif hadhil masail bapinati wa wujudi ta'thiriya fil ibadati dhahirati wa kayfiyati wa kayfiyatil ikhtirasi minha wa khafifil amali anha faqallama yaslamu lahu amalu dhahiri aiban wa tufawwitahu fatafutuhu ta'atu dhahiri wal batini wala yabqa biyadihi illa asyiqa'u wal kiddaru. Hadza huwal khusranul mubin. Langsung keterangannya aja nih. Summa ma'adzalika besertaan dengan kemudian besertaan dengan kebohongan yang besar. Tatkala seorang hamba ini melakukan taat, melakukan suatu perbuatan baik dan meninggalkan maksiat, tapi hanya sebatas riya yang hanya
dipandang orang baik, dipandang ini keterangan yang di atas kemarin ya, bahwasanya keinginan yang tinggi itu adalah maksiat yang murni. Maka tatkala kamu berpandang bahwa pada niat yang baik dan kamu tidak mengetahui apa perbedaan antara keinginan yang tinggi dengan niat yang baik itu apa, dan bagaimana cara persamaannya apa dalam dipandang beberapa arah, dan sedemikian itu kamu ini nanti berada pada penyesalan dan kemarahan. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Tatkala kamu merasa ada pencapaian yang ingin dicapai, keinginan yang ingin dicapai, keinginan yang tinggi di dunia, maka kamu ini berpandangan meminta sesuatu, memelas diri kepada Allah dengan riak yang murni, dengan ingin dilihat, dengan ada keinginan yang lain untuk dicapai. Dan kamu memperhitungkan dan kamu melakukan pujian kepadanya, atau kamu mengajak-ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Kamu ini telah berpandang sedemikian itu, lalu kamu ini menganggap kamu ini berada pada maksiat dengan adanya taat, dan juga memperhitungkan ganjaran yang besar pada tempat-tempat yang disiksa oleh Allah. Maka sungguh kamu ini kebohongan yang besar. Tatkala kamu mempunyai keinginan yang tinggi, langsung kamu ini dihadapkan dengan penyesalan yang tiada hentinya. Kenapa kok penyesalan? Keinginannya tinggi tidak akan bisa dicapai. Tatkala adanya penyesalan, kemarahan, langsung kamu ini tiba-tiba mendekat kepada Allah, tiba-tiba mencari belas kasihan kepada Allah. Dan kamu ini berada pada riak yang murni. Dan kamu ini butuh atau memperhitungkan pada pujiannya Allah, atau mengajak-ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Kamu ini beranggapan bahwasanya kejadian itu adalah maksiat yang telah digabung dengan taat. Maksiatnya apa? Maksiatnya adalah mempunyai keinginan yang tinggi. Taatnya apa? Taatnya tatkala kamu melakukan penyesalan, kemarahan, kamu langsung kembali kepadanya. Watak tasibut tawab, dan kamu ini seakan-akan diperhitungkan, seakan-akan ini
bisa mendapatkan ganjaran yang besar dalam tempat yang disiksa, tempat yang tidak disenangi oleh Allah, tempat yang dibenci oleh Allah, dan kamu mengira sedemikian itu, maka bahwasanya bukan, kamu ini adalah berada pada kebohongan yang besar dan kelupaan yang buruk. Kamu ini kelupaan yang buruk dalam kondisi seperti itu. Fahadhihi, kebohongan yang besar itu adalah demi Allah, itu adalah musibah yang sungguh berat keburukannya bagi orang yang menjalankan tanpa adanya ilmu. Kalau dia adanya ilmu, dia tidak mungkin untuk mencapai keinginan yang tinggi dunia. Dia hanya taktasibus sawab, dia hanya taksibu hamdan, dia hanya dakwatan linnas, tanpa menduga-duga adanya suatu keriaan yang dimana bisa memunculkan pada keinginan yang tinggi di dunia, yang memunculkan tidak bisanya kamu membedakan antara niat yang bagus dengan keinginan yang tinggi. Kemudian setelah adanya kebohongan yang tinggi, maka bisa disimpulkan bahwasanya perbuatan amal dohir itu ada beberapa hubungan amal batin yang harus diikatkan, yang dimana hubungan-hubungan amal batin ini bisa memperbagus, yang dimana hubungan-hubungan ini bisa memperbagus hubungan amal batinmu, dan hubungan-hubungan ini bisa juga merusak amal batinmu seperti ikhlas, riya, sombong, mengagungi keanugerahan Allah, dan selain-lainnya. Jikalau dia bisa memperbagus hubungan antara amal dohir dan amal batin bisa terbukti untuk itu adalah memperbagus dirinya, dia hanya selalu ikhlas dan mengagungi keanugerahannya Allah. Jikalau dia menjadikannya bahwasanya hubungan-hubungan itu akan merusaknya, maka dia akan melakukan keriaan, kesombongan, dan lain-lain. Faman lam ya'rif, maka barang siapa dia yang tidak mengetahui keseluruhan dari amal batin dan jalan bekas tatkala melakukan ibadah dohir, dan cara untuk menjaga daripada dan cara untuk menjaga hadhil masa'i, dan cara untuk menjaga hubungan-hubungan amal yang batin, menjaga perbuatan yang batin itu gimana. Jikalau dia tidak mengetahui hubungan amal batin, tidak mengetahui wujud bekasnya amal batin tatkala melakukan ibadah dohir, dan cara menjaganya amal batin, dan menjaga amal daripada amal batin, maka sungguh sedikit yang bisa selamat melakukan ketika melakukan amal dohir. Maka taat dohir dan batin itu bisa saja kalah, bisa saja tidak tercapai bagi orang tersebut. Wala yabqa, dan tidak adanya ketetapan kecuali kecelakaan, kecuali
musibah kecuali bencana yang akan dia hadapi, dan sungguh besarnya kehilangan. Misalnya gini, seseorang yang tidak mengetahui, saya ulangi lagi, contohnya gini, seseorang yang tidak mengetahui hubungan batin, kita selalu ikhlas, kita selalu berzikir, kita selalu mengasah hati kita. Jikalau dia tidak mengetahui itu, bagaimana bisa menerima wujud bekasnya amal batin, nangis, merasa bersalah, merasa ibadahnya kurang, merasa ingin menambah ibadahnya, yang dibuktikan dengan amal dohir, melakukan sholat, puasa, dan lain-lain. Dan cara menjaganya gimana? Agar amal batin ini bisa tetap ada sampai kapanpun. Wala wahafizul amali anha, dan bagaimana cara menjaganya daripada amal batin yang merusak atas amal dohir seperti riya, kesombongan, dan lain-lain. Cara menjaganya agar tidak sampai amal batin yang bagus itu bisa dirusui dengan amal batin yang merusak, itu gimana cara menjaganya agar tidak masuk ke ranah ke situ. Maka sungguh sedikit seseorang yang selamat dalam keadaan ini, sungguh sedikit. Kenapa kok dikatakan sedikit? Amal dohir itu tidak akan terlaksana, tidak akan selamat. Sama seperti seseorang yang telah menggagalkan, yang telah tidak berhasil dalam mencapai ibadah dohir dan batinnya. Jadi kedua-duanya ini saling tidak bisa berjalan bersama. Dan hanya pada ada pada dirinya itu adalah sesuatu bencana, kecelakaan, yang dimana dia tidak mampu, tidak bisa mengukuhkan antara amal batin dan amal dohir. Wahadza, adapun ketidakkebisaannya dia menggabungkan taat yang dohir dan batin itu adalah kerugian yang nyata. Seperti apa? Seperti yang Rasulullah ucapkan dalam sifatnya ilmu. Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Sesungguhnya tidurnya orang berilmu itu adalah ada suatu kebaikan daripada sholatnya orang yang bodoh. Maka bahwasanya orang yang beramal fa innal amil bighairi ilmin yusidu aktsara mimma yusliku. Maka sesungguhnya orang yang beramal tanpa adanya ilmu itu bisa merusak keseluruhan dari apa yang telah orang beramal ini telah lakukan. Orang yang melakukan amal tanpa adanya ilmu itu akan merusak keseluruhannya. Waqala Rasulullah SAW fi ilmi, dalam pembahasan ilmu, innahu yulhamuhu sesungguhnya as-su'ada'u, seseorang yang bahagia itu dapat diketahui dengan adanya ilmu. Dan asyqiya'u, orang-orang yang cilaka, orang yang akan celaka itu bisa ditutupi dengan adanya ilmu.
Jadi tertutup dengan adanya ilmu, dia tidak bisa mencapai ilmu. Asyqiya'u adalah wayukhramu. Jadi al asyqiya'u ini seseorang yang cilaka ini adalah ditutup dengan adanya ilmu. Maknanya ilmu dalam sisinya Allah, dalam kuasanya Allah itu bahwasanya ikhda syikwataihi, salah satu dari celaka dua, yang dimana orang amil ini tidak mengetahui ilmu, kemudian orang yang cilaka dan orang yang kepayahan dalam ibadah, itu akan terjadi kerusakan. Maka tidak ada orang amil ini melakukan amal tanpa adanya kesulitan. Pasti dia akan kesulitan dalam melakukan perbuatan amal. Wal iyadu billah, sungguh meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Waliyadza, dan dengan adanya fama yakunu lahu min dzalika, dengan tidak adanya suatu pengamalan kecuali tanpa adanya kesulitan, azamat inayatul ulama'i az-zuhadi al-amilina, ini sungguh memancing perhatian ulama zuhud, yang memancing perhatian ulama zuhud yang selalu beramal kepada Allah atas ridhonya dengan adanya ilmu yang khusus di antara barisan para manusia. Ini menarik perhatian ulama yang zuhud. Fa inna midara amril ubudiyati wa malakil ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin alal ilmi. Maka sesungguhnya tempat berputarnya perkara yang menjelaskan tentang ibadah dan beberapa sakanya ibadah dan beberapa khidmat taatnya kepada Allah itu hanya berada pada ilmu. Wa hakadza, sungguh perhatian para ulama itu datang dengan adanya angan-angan dari orang-orang yang bisa melihat, ulil absar wa ahlil ta'yidi, dan orang-orang yang bisa ulil absarku, jatuhlah pandangan, jatuhlah berpendapat, jatuhlah fatwa untuk mengenai pembahasan ini dari beberapa orang yang bisa melihat hati, dari orang-orang yang bisa menguatkan, bisa kuat dalam imannya, atau taufiki, dan orang-orang yang selalu diberi taufik. Fa inna tabayyana laka bihadil jumlatu annat ta'ata la takhsulul abdi wala taslamu. Maka sungguh telah jelas keterangan pembahasan ini bahwasanya taat itu tidak bisa dihasilkan oleh hamba dan tidak bisa diselamatkan oleh hamba
dan tidak bisa diselamatkan taat itu pada hamba kecuali dengan ilmu. Maka sungguh adanya ketetapan bahwasanya pendahuluan ilmu dalam tingkah ibadah. Wallahu a'lam bishawab.